Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Syarif Khalili selaku dosen pengampu mata kuliah Mathail Fikih. Perkenalkan, nama saya Muhammad Adi Prasetyo dari program studi Pendidikan Agama Islam semester 8 Universitas Islam Majapahit. Dalam kesempatan kali ini saya akan menjawab satu pertanyaan dari 3 pertanyaan yang telah diberikan oleh Bapak Syarif Khalili sebagai bentuk pemenuhan ujian akhir semester, dan saya memilih untuk membahas mengenai poligami. Polemik poligami dari sudut pandang hukum Islam dan masyarakat dunia modern. Poligami sendiri dianggap sebagai pembahasan yang cukup sensitif di kalangan Islam karena di satu sisi dalam agama dianggap legal, namun di sisi lain dianggap telah mencederai hak perempuan dan juga keadilan perempuan. Mungkin kebanyakan dari kita akan membahas mengenai poligami dihukumi sebagai mubah atau boleh, atau sebagian dari kita juga menghukumi sebagai sunnah karena Nabi Muhammad sendiri melakukan poligami. Namun dalam video ini kita akan membahas apakah poligami ini masih relevan pada zaman sekarang. Paradigma klasiknya, poligami ini dianggap sebagai pintu darurat yang disediakan oleh syariat untuk mengantisipasi krisis sosial, moral, dan juga biologis dalam masyarakat. Namun paradigma modern humanisnya berangkat dari prinsip kesetaraan hak. Ini dinilai lebih rentan memicu kekerasan psikologis, ketimpangan ekonomi, dan juga penomorduaan hak perempuan. Dalilnya sendiri, Al-Quran Surah An-Nisa ayat 3 yang berbunyi, maka kawinilah wanita-wanita lain yang kamu senangi, 2, 3, 4, kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka kawinilah seorang saja. Diperkuat kembali pada An-Nisa ayat 129, dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara istri-istrimu, walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian. Dalam dalam ayat tersebut telah disebutkan bahwasannya poin utama di sini diperbolehkan ketika adil. Argumentasi hukumnya, kubu tekstual tradisional, hak keagamaan, poligami dianggap akan tetap menjadi syariat yang sah hingga akhir zaman dan tidak dapat diharamkan secara mutlak. Solusi sosialnya, poligami dianggap sebagai jalan keluar yang paling terhormat dibandingkan perceraian dan juga perselingkuhan. Kubu kontekstual modernis, keadilan yang utopis dianggap ketika zaman modern ini yang tuntutan hidupnya lebih kompleks, keadilan finansial dan emosional menjadi hal yang sulit untuk dipenuhi. Prinsip kemaslahatan, Islam melarang segala bentuk tindakan yang membawa mudorot. Dalam hal ini ketika poligami lebih banyak mudorotnya, mendatangkan konflik mental, kehancuran keluarga, gugatan cerai dan sebagainya, maka monogami lebih diutamakan. Selanjutnya, evolusi hukum. Banyak negara muslim modern seperti Tunisia yang tidak menyarankan atau bahkan melarang poligami secara hukum dengan argumen sosiologis bahwa syarat adil yang ada di dalam Al-Quran itu tidak mungkin dipenuhi oleh manusia zaman sekarang. Solusinya, asas monogami relatif diperketat seperti yang dibahas pada awal tadi, bahwasannya poligami sebagai pintu darurat yang boleh dilakukan ketika terjadi keadaan yang mendesak dan mengancam kemaslahatan keluarga. Yang kedua, intervensi negara melalui regulasi yang ketat. Jadi harus terdapat syarat-syarat yang ketat ketika orang lain menginginkan poligami, yaitu syarat alternatif diperbolehkannya berpoligami. Yang kedua yaitu syarat kumulatif, kemampuan finansial dari keluarga atau si laki-laki. Yang ketiga, persetujuan dari istri pertama harus ikhlas. Poligami di Indonesia sendiri, mengenai Indonesia itu lebih menganut asas monogami atau menikah dengan satu orang.
Poligami hanya dianggap sah secara hukum jika mendapatkan izin resmi dari pengadilan. Jadi dianggap sah ketika sudah mendapatkan izin dari pengadilan, bukan melakukan nikah siri atau nikah ilegal secara negara. Yang pertama, alasan sahnya jika istri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai seorang istri. Yang kedua, istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan. Yang ketiga, istri tidak dapat melahirkan keturunan. Syarat administratifnya atau syarat kumulatifnya, yang pertama, persetujuan tertulis dari istri atau istri-istri sebelumnya. Jadi istri harus setuju dengan tertulis di atas kertas bahwasannya dia memperbolehkan suaminya untuk berpoligami. Yang kedua, bukti kepastian kemampuan finansial dari si laki-lakinya. Yang ketiga, jaminan berlaku adil yang dibuat oleh suami atau oleh laki-laki bahwasannya dia menjamin bisa adil kepada istri-istrinya. Faktanya mengenai orang-orang yang menganggap bahwasannya poligami ini sebagai sunnah Nabi, Nabi sendiri melakukan poligami itu bukan tanpa alasan, melainkan terdapat alasan-alasan tertentu kenapa Nabi melakukan poligami. Berbeda dengan zaman sekarang yang mungkin lebih banyak orang berpikir ingin poligami karena hanya sekedar nafsu saja. Sedangkan Nabi melakukan poligami dulu itu terdapat beberapa alasan seperti alasan sosial dan kemanusiaan atau sebagai bentuk perlindungan, yang mana Nabi melakukan poligami atau menikahi para janda. Alasan politik dan pemersatu suku atau diplomasi, yang mana Nabi melakukan poligami tersebut untuk menyebarkan agama Islam. Yang ketiga, alasan teologis dan penguat dakwah. Nabi melakukan poligami dengan alasan ini karena masih banyak umat muslim, dalam hal ini adalah muslimah, yang tidak bisa dijangkau oleh Nabi atau laki-laki. Maka dari itu melalui istri-istrinya dakwah tersebut akan tetap berjalan. Kesimpulannya bahwasanya Nabi melakukan poligami itu karena perintah mutlak dari Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan untuk orang zaman sekarang yang bukan Nabi, mungkin kebanyakan mereka melakukan poligami karena hasrat atau nafsu belaka. Maka dari itu bagi saya lebih baik menghindari hal tersebut agar tidak sampai kepada hal-hal yang mudarat. Mungkin sebagian orang menganggap bahwasannya poligami merupakan sunnah Nabi. Kalau bagi saya masih banyak sunnah lain yang bisa dilakukan, dan sunnah sendiri pada dasarnya sesuatu hal yang boleh dilakukan ataupun boleh ditinggalkan. Ketika ditinggalkan maka tidak akan berdosa. Sekian jawaban dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.